Rumor yang berembus dari tanah air tentang hasrat Indonesia untuk menantang timnas Malaysia dalam sebuah laga uji coba kini bukan sekadar bisikan angin semata. Ia telah menjelma menjadi gema yang semakin nyaring terdengar, menggema hingga ke telinga para pencinta sepak bola Asia Tenggara. Kepastian itu bahkan telah disuarakan secara langsung oleh Erick Thohir, sang ketua umum PSSI, yang menyatakan dengan penuh kerinduan bahwa ia sudah sangat ingin kembali menyaksikan duel panas antara Garuda dan Harimau Malaya, dua kekuatan lama yang selalu memancing emosi dan antusiasme dari jutaan pasang mata. Namun, rupanya harapan itu belum bersambut. Ajakan penuh semangat dari Indonesia bagai suara yang menghilang dalam senyap, tak mendapat balasan apapun dari pihak Malaysia. Tidak ada pernyataan, tidak ada konfirmasi, hanya keheningan yang menebal, seolah mereka tak sudi melirik tantangan yang telah dilontarkan dengan terbuka. Hal inilah yang membuat gelombang spekulasi menyeruak dari para pendukung timnas. Mungkinkah Malaysia sebenarnya takut untuk menghadapi pasukan Garuda? Tapi tunggu. Narasi ini memiliki lapisan yang lebih dalam. Bukan soal keberanian yang dipertanyakan, melainkan sikap meremehkan yang mencuat. Dalam unggahan salah satu akun media sosial sepak bola Malaysia, tersirat nada yang mencolok, bahwa laga menghadapi Indonesia dianggap tak sebanding, bukan tandingan yang pantas untuk mereka hadapi. Sebuah klaim yang tidak hanya menyakitkan, tapi juga memancing bara api dalam dada para supporter tanah air. Lalu, apakah benar Malaysia merasa diri terlalu tinggi untuk menerima tantangan ini? Benarkah mereka menganggap Indonesia bukan lawan sepadan? Mari kita bongkar lebih dalam. Karena jawaban dari kesombongan atau strategi ini akan segera terkuak. Derby ASEAN, sebuah pertempuran syarat emosi dan sejarah panjang yang mempertemukan dua kekuatan besar Asia Tenggara, Timnas Indonesia dan Malaysia. Dulu, laga ini adalah nadi sepak bola regional, menyulut semangat yang meluap dari tribun ke layar kaca, menggetarkan stadion dan menyalakan jiwa para pendukung setia. Namun sayangnya, intensitas klasik ini kini perlahan memudar, menjadi kenangan yang semakin langka dalam kalender internasional. Bukan karena rivalitasnya telah usang, melainkan karena arah perjalanan kedua tim telah mengambil jalur yang berbeda. Tim Garuda, yang dulu berkutat di kancah regional, kini membubung tinggi menembus langit Asia. Mereka bukan lagi penghuni tetap kompetisi ASEAN, melainkan penantang serius di level yang lebih tinggi, berhadapan dengan raksasa seperti Arab Saudi, Australia, dan bahkan Jepang, dalam laga-laga yang menguji kualitas sejati mereka sebagai kekuatan yang tengah bangkit. Sementara itu, Harimau Malaya masih menjejakkan kaki mereka di tanah yang pernah mereka kenal dengan baik, ranah ASEAN. Lawan-lawan yang dihadapi masih di lingkup yang akrab, tim seperti Vietnam, yang menjadi rival utama Malaysia dalam kompetisi regional. Bahkan, bentrokan antara Malaysia dan Vietnam sudah terjadwal kembali bulan depan, sebagai bagian dari kualifikasi Piala Asia. Sedangkan Indonesia, mereka akan menghadapi tantangan dari dua kekuatan timur, China dan Jepang. Pertandingan yang mencerminkan betapa jauhnya langkah Garuda telah melesat. Perbedaan inilah yang menjelaskan mengapa derby legendaris ini tak lagi sering tersaji. Bukan karena hasrat memudar, tapi karena medan perjuangan kini telah berbeda. Pertanyaannya kini, apakah perbedaan jalur ini membuat rivalitas abadi itu perlahan mati, atau justru sedang menunggu saat yang tepat untuk meledak lebih hebat dari sebelumnya? Sejatinya, harapan akan pertemuan klasik antara Indonesia dan Malaysia sempat menyala kembali pada tahun lalu, saat keduanya terdaftar sebagai peserta Piala AFF, turnamen yang sering menjadi panggung bagi duel penuh tensi antara dua raksasa Asia Tenggara ini. Banyak yang menanti, banyak yang berharap, bahwa derby yang dirindukan akan kembali tersaji, memuaskan dahaga para supporter yang ingin menyaksikan Garuda dan Harimau Malaya saling beradu di lapangan hijau. Namun takdir berkata lain. Alih-alih mempertemukan mereka dalam satu grup, undian justru menjauhkan keduanya, memisahkan jalan yang seharusnya bisa bersinggungan lebih cepat. Peluang untuk saling berhadapan pun kembali harus tertunda, menjadi cerita nyaris terjadi yang tak pernah sampai ke klimaksnya. Dan tak berhenti sampai di situ, asa untuk melihat duel di babak semifinal atau bahkan final pun kandas begitu saja. Bukan karena lawan menolak, bukan karena takdir mempertemukan di waktu yang salah, melainkan karena keduanya gagal menembus babak gugur.
Di fase grup, baik Indonesia maupun Malaysia harus menelan pil pahit. Tersingkir lebih awal setelah kalah bersaing dengan tim-tim lain yang tampil lebih solid dan efektif. Sebuah kekecewaan yang terasa pahit bukan hanya bagi tim, tapi juga jutaan penggemar yang sudah membayangkan euforia derby penuh gengsi itu kembali menggetarkan stadion. Namun dalam dunia sepak bola, kegagalan bukanlah akhir, melainkan panggilan untuk bangkit. Dan pertanyaannya kini adalah, kapan dan di mana takdir akan mempertemukan kembali dua musuh bebuyutan ini dalam duel yang tak hanya dinanti, tapi juga pantas dikenang? Teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa, kemenangan sempurna dunia. Pertemuan terakhir antara Indonesia dan Malaysia di atas lapangan hijau bukanlah kenangan yang segar, melainkan sebuah momen yang sudah tertinggal di halaman tahun 2021, kala keduanya dipertemukan di ajang Piala AFF. Saat itu, dalam panasnya persaingan babak fase grup, dunia menyaksikan pertarungan klasik dua rival abadi, dan yang terjadi selanjutnya adalah malam yang akan selalu dikenang oleh para pendukung merah putih. Di tengah atmosfer laga yang menegangkan, timnas Indonesia tampil dengan semangat membara, bukan hanya untuk menang, tetapi untuk membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Dan hasilnya, Garuda terbang tinggi, mencabik Harimau Malaya dengan skor mencolok 4-1. Sebuah kemenangan telak yang tak hanya berbicara angka, tapi juga dominasi dan kepercayaan diri. Yang membuat momen ini semakin luar biasa adalah kenyataan bahwa skuad Indonesia kala itu belum semewah hari ini. Pilar-pilar keturunan yang kini mengisi lini demi lini masih belum sepenuhnya hadir. Mungkin hanya Elkan Bagot, sang tembok muda dari Inggris, yang saat itu mulai menunjukkan potensinya. Namun di balik minimnya bintang, terselip satu nama yang menjadi arsitek kejayaan, Shin Tae-yong. Sang pelatih asal Korea Selatan itu berhasil meramu tim muda yang energik, mengatur strategi brilian, dan menyuntikkan mental juara ke dalam dada para pemainnya. Lewat tangan dinginnya, Garuda menjelma bukan sekadar tim yang bermain untuk menang. Mereka bermain untuk menguasai. Kini, dengan skuad yang jauh lebih matang, dengan deretan pemain diaspora yang semakin lengkap, pertanyaan besar kembali muncul. Jika pada 2021 saja Indonesia mampu mengamuk dengan skuad yang sederhana, bayangkan apa yang bisa terjadi jika mereka bertemu lagi sekarang, dengan pasukan yang jauh lebih kuat, lebih solid, dan lebih lapar dari sebelumnya. Kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu, tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Sejak pertemuan terakhir mereka di Piala AFF 2021, nasib Indonesia dan Malaysia di panggung sepak bola Asia perlahan menempuh jalan yang berbeda. Sebuah persimpangan yang membawa satu pihak menanjak menuju kejayaan, sementara yang lain tersendat dalam perjalanan penuh tantangan. Timnas Indonesia, dengan segala transformasi yang terjadi di tubuh skuad dan federasi, mulai menuliskan kisah baru yang lebih gemilang. Tak lagi sekadar jago kandang, Garuda kini mengepakkan sayapnya di panggung Asia, mencatat sejarah dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Sebuah pencapaian yang tak hanya membanggakan, tetapi juga mengirim pesan tegas bahwa mereka bukan lagi sekadar penonton dalam kompetisi benua. Dan tak berhenti di situ, Indonesia pun melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, menembus gerbang impian yang selama ini hanya terasa sebagai angan. Di sisi lain, Harimau Malaya belum menemukan jalan yang sama. Langkah mereka terhenti lebih awal, tak kuasa melanjutkan perjuangan di dua turnamen besar yang jadi tolok ukur perkembangan sebuah tim nasional. Di kualifikasi Piala Dunia, Malaysia terpaksa angkat koper sejak babak kedua, setelah gagal bersaing dengan Oman dan Kirgistan. Dua lawan yang menunjukkan bahwa kualitas dan konsistensi Malaysia masih memerlukan banyak pembenahan. Kondisi inilah yang memupuk kerinduan mendalam di hati para penggemar sepak bola, terutama mereka yang tumbuh dengan rivalitas Indonesia-Malaysia sebagai bagian dari identitas sepak bola ASEAN. Karena sejujurnya, berapa lama pun waktu berlalu, seberapapun berbeda prestasi yang diraih, duel antara dua negara ini selalu punya daya magis tersendiri, panas, emosional, dan penuh harga diri. Kini, dengan jarak waktu yang makin panjang sejak laga terakhir mereka, hasrat para supporter pun semakin membuncah. Mereka ingin lagi merasakan dentuman emosi. Mereka rindu melihat bendera merah putih dan jalur gemilang berkibar berhadapan. Mereka menanti hari di mana Garuda dan Harimau kembali saling menatap di tengah lapangan, bukan sebagai lawan biasa, tapi sebagai dua bangsa yang selalu punya urusan yang belum selesai. Akan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu, tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera
berkibar, langit jadi saksi. Ini Untuk mengobati kerinduan yang semakin tak terbendung dari para pendukung setia Garuda, kini PSSI mulai menyusun langkah nyata. Sebuah wacana yang telah lama ditunggu akhirnya disuarakan langsung oleh Sang Ketua Umum, Erick Thohir. Sebuah ajakan resmi untuk menggelar laga uji coba yang mempertemukan kembali Indonesia dengan musuh bebuyutannya, Malaysia. Dalam pernyataannya yang penuh semangat, Erick tidak hanya menyampaikan niat, tetapi juga membingkai ajakan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap rivalitas lama yang telah menjadi bagian dari identitas sepak bola kawasan. Kami ingin menggelar uji coba melawan Malaysia. Kami juga sedang mempertimbangkan dua negara lainnya, Kuwait dan Lebanon, ujarnya kepada media. Namun sorotan utama tetap tertuju pada satu nama, Malaysia, sang rival klasik yang telah lama tak berjumpa di medan laga. Erick menyadari bahwa Malaysia kini tengah berada dalam masa transisi. Mereka baru saja mengganti pelatih dan mulai meramu kembali skuad mereka dengan darah segar dari pemain-pemain muda. Ini adalah momen yang tepat, bukan hanya untuk mengukur kekuatan masing-masing tim, tetapi juga untuk menghidupkan kembali gairah persaingan yang selama ini tertidur dalam diam. Sepertinya kita memang sudah sangat kangen bertemu Malaysia. Sudah terlalu lama tak berduel. Tes nyalilah sama-sama, ucap Erick dengan nada penuh tantangan. Kalimat yang tak hanya menggugah, tetapi juga mengundang. Karena bagi Indonesia, pertandingan melawan Malaysia bukan sekadar uji coba. Itu adalah duel harga diri, laga yang menyatukan generasi dalam sorakan, dan momentum untuk membuktikan bahwa Garuda kini telah menjelma menjadi kekuatan yang siap menantang siapapun, termasuk Harimau Malaya yang juga tengah mencari jati dirinya kembali. Dan jika tantangan ini dijawab, maka tak hanya dua tim yang akan bertarung, seluruh Asia Tenggara akan kembali menyaksikan nyala api lama yang menyala kembali, lebih panas dari sebelumnya. kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya, kita buktikan semua. Kemenangan sempurna. Dukungan terhadap rencana laga uji coba melawan Malaysia tak hanya datang dari pucuk pimpinan PSSI, tetapi juga digaungkan oleh para petinggi lainnya. Salah satunya Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang memberikan pernyataan tegas dan penuh keyakinan. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari FIFA.com, Arya mengungkap bahwa PSSI justru lebih memprioritaskan laga melawan Malaysia dibandingkan tawaran dari negara-negara lain, termasuk dari kekuatan besar seperti Rusia. Memang banyak negara yang menawarkan untuk uji coba, salah satunya adalah Rusia, ungkap Arya. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, sepertinya cukup berat bagi kita untuk menerima tawaran tersebut. Bukan tanpa alasan. Selain alasan teknis, situasi geopolitik dan faktor lain di luar lapangan juga ikut dipertimbangkan dengan matang. Maka, meski secara kualitas Rusia adalah lawan yang mentereng, PSSI memilih mengambil langkah bijak. Fokus pun kembali diarahkan ke Asia Barat dan Tenggara. Beberapa negara mulai ditawarkan untuk datang dan bermain di Indonesia, salah satunya adalah Lebanon. Namun yang paling menarik perhatian tetaplah Malaysia. Negara tetangga ini, dengan segala sejarah panjang dan rivalitas mendalamnya, menjadi kandidat kuat dalam rencana uji coba PSSI ke depan. Lebanon bisa saja, Malaysia juga bisa saja, tapi semuanya masih dalam proses, lanjut Arya. Meski belum final, sinyal ini semakin memperjelas bahwa laga melawan Malaysia bukan sekadar opsi teknis. Ini adalah pertimbangan emosional dan strategis. Laga yang bisa membangkitkan gairah publik, memancing antusiasme nasional, dan membawa kembali atmosfer yang hanya bisa diciptakan ketika Garuda dan Harimau saling berhadapan. Jika akhirnya laga ini benar-benar terjadi, maka kita tidak hanya akan menyaksikan pertandingan sepak bola biasa, melainkan peristiwa besar yang menyatukan sejarah, emosi, dan masa depan dalam satu benturan yang tak akan mudah dilupakan. Yang menggema, semangat juara, membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak. Di saat niat baik telah ditunjukkan oleh Indonesia, ketika ajakan telah diutarakan secara terbuka dan penuh rasa hormat, justru respons dari pihak FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, masih tenggelam dalam keheningan. Mungkin mereka tengah mempertimbangkan segala kemungkinan, menimbang risiko dan manfaat sebelum akhirnya memutuskan apakah tawaran dari PSSI pantas untuk diterima. Karena sejatinya, jika mereka menyetujui undangan ini, Malaysia tak perlu lagi bersusah payah mencari lawan uji coba. Semua sudah tersedia, rival abadi, atmosfer panas, dan laga yang dijamin penuh sorotan. Namun satu hal yang tak bisa diabaikan adalah konsekuensi dari keputusan itu. Jika Malaysia setuju, maka mereka harus bersiap datang ke Jakarta dan bermain di Gelora Bung Karno,
Sebuah stadion legendaris yang bukan hanya megah secara arsitektur, tetapi juga mengerikan bagi lawan karena atmosfernya yang membakar semangat. Bukan hanya 11 pemain Indonesia yang akan mereka hadapi, tetapi juga puluhan ribu supporter yang siap memenuhi setiap sudut tribun, bersatu dalam nyanyian, teriakan, dan koreografi yang dirancang bukan untuk menyambut, tetapi untuk menekan. GBK bukan hanya stadion, ia adalah benteng mental. Tempat di mana setiap tim lawan diuji bukan hanya secara taktik, tapi juga secara batin. Dan melawan Indonesia di tempat itu, dalam laga yang dilandasi rivalitas panjang, bukanlah perkara mudah. Para supporter Indonesia, yang sudah menganggap Malaysia sebagai lawan utama di kawasan ASEAN, tak akan tinggal diam. Teror dalam bentuk sorakan dan tekanan mental akan menjadi bagian dari pertandingan. Bukan karena kebencian, tapi karena gairah yang mengakar begitu dalam-dalam darah sepak bola nasional. Jadi kini semua mata tertuju pada FAM. Apakah mereka akan menjawab tantangan ini dengan keberanian dan jiwa kompetitif, atau memilih menunggu momentum lain? Yang pasti, jika laga ini terjadi, itu bukan hanya tentang uji coba, melainkan tentang siapa yang siap bertarung, tidak hanya dengan kaki, tapi juga dengan hati dan mental baja. Teriakan menggema, semangat juara, membakar jiwa, kemenangan sempurna. Rumor yang semakin menguat tentang kemungkinan laga antara Indonesia dan Malaysia ternyata tidak hanya menggemparkan jagat sepak bola di dalam negeri, tetapi juga telah sampai ke telinga media luar, termasuk salah satu media asal Malaysia, OneFootball. Alih-alih menyambut dengan antusias, media tersebut justru memberikan respons yang mengejutkan dan, bisa dikatakan, bernada meremehkan. Dalam sebuah unggahan di akun X milik mereka, OneFootball menyatakan bahwa pertandingan melawan Indonesia dianggap bukan selevel dengan timnas Malaysia. Sebuah pernyataan yang tidak hanya menyulut kontroversi, tetapi juga menyinggung nalar banyak pecinta sepak bola ASEAN. Pernyataan seperti ini seolah mengabaikan fakta dan menutup mata terhadap realitas prestasi masing-masing tim dalam beberapa tahun terakhir. Malaysia, sebagai tim, tampaknya tengah mengalami krisis cermin, enggan menengok sejauh mana mereka benar-benar melangkah. Karena jika bicara soal pencapaian, justru Indonesia lah yang kini tampil di panggung yang lebih tinggi, berhasil menembus 16 besar Piala Asia dan melaju ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebaliknya, Malaysia terhenti di babak kedua, tersingkir oleh Oman dan Kirgistan. Apakah pernyataan bukan selevel itu benar-benar berdasar? Melihat gerak-gerik dan respon yang masih datar dari pihak Malaysia, besar kemungkinan mereka akan menolak ajakan persahabatan dari Indonesia. Jika itu terjadi, maka jalan terjal menanti mereka. Sebab mencari lawan uji coba bukan perkara mudah, terutama bagi tim yang punya catatan tidak menggembirakan dalam mencari partner laga internasional. Mari kilas balik ke tahun lalu, tepatnya bulan Oktober. Kala itu, Malaysia mengalami momen memalukan saat mereka mencoba menjalin laga persahabatan dengan beberapa negara di kawasan Oseania. Sayangnya, permintaan mereka ditolak satu persatu. Negara-negara seperti Fiji, Tahiti, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon, Vanuatu, hingga Papua Nugini semuanya menolak ajakan tersebut. Penolakan beruntun ini menjadi catatan penting yang memperlihatkan betapa tidak mudahnya bagi Malaysia untuk mendapat lawan, bahkan dari tim-tim yang levelnya tidak termasuk papan atas dunia. Jadi, jika kini mereka kembali memilih menolak ajakan dari Indonesia, itu bukan hanya berarti melewatkan laga penuh gengsi, tetapi juga berpotensi kembali terjebak dalam situasi mencari lawan tanpa hasil. Karena pada akhirnya, laga melawan Garuda bukan sekadar persahabatan, ia adalah kesempatan untuk mengukur kualitas, menyalakan rivalitas, dan membuktikan bahwa Harimau Malaya masih punya nyali, atau justru memilih bersembunyi di balik ego yang tak berdasar. Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar. Momen penolakan yang sempat melanda timnas Malaysia di tahun sebelumnya ternyata berpotensi kembali terjadi. Bahkan bisa lebih memalukan jika tak ada langkah konkret yang diambil oleh federasi mereka. Kabarnya, ada 3 negara Asia yang sedang dijajaki sebagai lawan uji coba bagi Malaysia: Brunei, India, dan Pakistan. Ketiga negara ini sepertinya menjadi pilihan yang realistis bagi Harimau Malaya, mengingat mereka juga perlu persiapan matang sebelum terjun ke babak kualifikasi Piala Asia yang semakin dekat. Namun, meskipun mereka menjadi kandidat kuat, kenyataannya tak ada yang pasti dalam dunia sepak bola internasional. Brunei, India, dan Pakistan tentu saja memiliki jadwal yang padat dengan tim mereka masing-masing, dan bisa saja mereka sudah terikat dengan ajakan uji coba dari negara lain. Jika itu yang terjadi,
maka Malaysia mungkin harus kembali menghadapi kenyataan pahit yang sudah beberapa kali mereka alami, penolakan. Bayangkan saja, jika salah satu dari ketiga negara itu, atau bahkan semuanya, mengalihkan perhatian mereka ke negara lain yang lebih siap atau lebih menarik untuk dijadikan lawan uji coba, Malaysia bisa kembali terjebak dalam siklus pencarian lawan yang tak kunjung membuahkan hasil. Ini tentu akan menjadi pukulan mental yang lebih berat, mengingat mereka baru saja mengalami kekecewaan yang sama pada tahun sebelumnya, di mana sejumlah negara menolak ajakan mereka untuk bertanding. Jika skenario ini benar-benar terjadi, maka Malaysia akan menghadapi dilema besar, bukan hanya soal persiapan tim yang terhambat, tetapi juga soal citra mereka sebagai tim yang dihindari. Dalam dunia sepak bola internasional, kepercayaan diri sangat penting, dan tidak ada yang lebih meruntuhkan rasa percaya diri selain merasa dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain yang sebelumnya seharusnya menjadi mitra persahabatan. Jadi, seiring dengan upaya mereka mencari lawan yang sesuai, PSSI tetap bisa menjadi pilihan logis untuk Malaysia, meski dengan segala konsekuensi besar yang harus mereka hadapi di Gelora Bung Karno. Tetapi, jika mereka terus menolak tantangan ini, mereka harus siap menerima kenyataan bahwa mencari lawan di level internasional tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Kemenangan. Kini, saatnya bagi Erick Thohir dan PSSI untuk beralih pada hal-hal yang lebih realistis. Tidak lagi menggantungkan harapan pada timnas Malaysia yang hingga kini masih memilih untuk tetap diam, seakan tidak peduli dengan ajakan Indonesia. Sebaliknya, Erick dan tim harus fokus pada apa yang ada di depan mata, yakni pertandingan persahabatan melawan Lebanon dan Kuwait, dua negara yang kabarnya sudah memberikan respon positif terhadap tawaran uji coba dari PSSI. Keputusan ini, meskipun mungkin sedikit mengecewakan bagi mereka yang menantikan laga Indonesia-Malaysia, adalah langkah bijak. Dalam dunia sepak bola, waktu adalah segalanya, dan kesempatan tak datang dua kali. Setelah bulan September, jadwal timnas Indonesia akan semakin padat dengan kompetisi-kompetisi yang lebih besar, dan kesempatan untuk menggelar laga uji coba pun akan semakin sulit ditemukan. Mengingat itu, lebih baik PSSI segera memfokuskan perhatian pada lawan-lawan yang sudah siap dan bersedia memberikan tantangan yang dibutuhkan untuk persiapan selanjutnya. Bagi para pendukung Garuda, mungkin ada rasa kecewa karena laga Indonesia-Malaysia belum juga terwujud. Namun kita harus tetap mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk timnas. Timnas Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan apapun yang terjadi, mereka tetap layak mendapat dukungan penuh. Kita hanya bisa berharap agar setiap langkah yang diambil oleh timnas membawa mereka menuju kesuksesan yang lebih besar, meraih hasil maksimal di setiap pertandingan yang mereka hadapi. Jadi, meskipun drama ajakan uji coba antara Indonesia dan Malaysia berlanjut tanpa kejelasan, mari kita tetap optimis. Fokuskan perhatian pada yang sudah pasti, yakni masa depan timnas Indonesia yang penuh potensi dan peluang besar. Semoga Garuda terus terbang tinggi, meraih kemenangan demi kemenangan, dan memberikan kebanggaan bagi seluruh bangsa. Membakar jiwa, kemenangan sempurna, dunia bersorak. Inilah waktunya kita buktikan semua. Hey! 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 Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna,